kita mencoba mengenal yang ada di layer data link ya. Jadi wireless itu ada di data link, bukan di layer yang lain. Jadi kita kemudian beberapa dasar-dasar komunikasi Bluetooth. Mungkin sudah pernah menggunakan atau selalu menggunakan ya. Jadi Bluetooth itu eh, basic idenya dia adalah ad hoc wireless connectivity. Walaupun WiFi bisa ad hoc gitu, akan tetapi WiFi tidak fokus kepada bisnis, kepada fun. Dia lebih fokus kepada pengiriman data. Sehingga hal itu eh, membuat karena dia di data link gitu. Jadi membuat aplikasinya harus khusus gitu. Jadi problem yang dihadapi dengan WiFi ketika dia menjalankan bahwa tidak ada aplikasi di atasnya yang siap untuk menugaskan itu sehingga menimbulkan mengalami delay aplikasinya. Padahal tujuannya sederhana, hanya ngirim lagu ke komputer sebelah, mengirimkan sinyal data dari jam Tapi problemnya adalah bahwa link saja. Saya hanya fokus di data link saja. Dan ketika mengembangkan WiFi, membuat modul WiFi itu mahal karena saking kompleksnya. Nah, ingin itu saja gitu. Terus gimana nih? Industri itu bersama-sama. Nah, idenya ada VT. Jadi kamu ya bisa itu tidak infrastruktur. Kemudian untuk komputer ya untuk remote TV, remote AC, kirim lagu ke serah sampaikan di ruang harus menghubung dua device itu face to face gitu, harus line of sight, garis cahayanya. Kalau enggak dia enggak bisa. Nah, si Bluetooth ini mencoba masuk untuk tidak untuk menghapus rendah. Kalau frekuensi lebih rendah kan berarti lebih omnidireksional, jadi nggak perlu harus line of sight. Cuman problemnya adalah kalau itu berarti kita harus bertabrakan dengan eh, frekuensi yang digunakan oleh WiFi. Nah, di sini kemudian para industri itu berkumpul bareng-bareng kita bisa dapat penjualan HP, penjualan penjualan jam ini bisa sudah terdengar suara saya? Oke, ini saya pinjam ruang rapat, pastinya nggak ada masalah ya. Oke, nah kemudian jadi, oh mumpung ada snack ya, ntar ya, nyalain dulu sebentar. Oh.
Jadi si Bluetooth ini dibuat karena ada pertimbangan bisnis itu sebenarnya. Jadi ad hoc-nya si WiFi itu tidak mencukupi karena dia terlalu kekeh hanya main di layer data link. Terus aplikasinya gimana? Ya silahkan bikin sendiri gitu, nyuruh programmer bikin aplikasi dan lain sebagainya. Padahal dia hanya di layer data link. Nah, layer transport sama networknya gimana? Siapa yang bikin? Nah, ini juga jadi pertanyaan karena kami komplit. Padahal kebutuhannya hanya cuma ngirim data sebelah tok gitu. Nah, ini kemudian para perusahaan-perusahaan vendor-vendor itu berkumpul bersama-sama, yuk kita bikin yuk gitu. Nah, dia meninggalkan awalnya dia menggunakan organisasi ya, IEEE kan organisasi ya, dia non profit. Jadi dia organisasi yang memang idealis membuat protokol standar. Tapi industri merasa bahwa itu terlalu lambat gitu. Padahal kita butuh segera aplikasi-aplikasi baru yang itu perlu untuk digulirkan, untuk dijual agar HP-HP, laptop semua laku kembali gitu. Karena sudah lama teknologi itu tidak menghasilkan suatu produk baru, tidak ada disrupsi ya, tidak ada sesuatu yang menghentak gitu, sehingga pasar itu terlesu gitu. Ngapain beli HP baru, nggak ada perubahan apa-apa, itu sama-sama dengan yang sebelumnya. Nah, di sini kemudian mereka berkumpul bersama, tujuannya adalah short range, low power, low data rate, jadi nggak gede, bukan untuk kenceng-kencengan pengiriman itu tidak. Dan baterainya kecil, jadi jangan sampai menggunakan Bluetooth langsung cepat habis baterainya. Nah, kalau orang pakai Bluetooth, diharapkan baterainya nggak cepat habis. Maka kalau teman-teman kita bahas di ruang kelas, kemarin kita mengatakan bahwa yang paling beban terberat itu adalah ketika kita harus listening gitu. Jadi mendengarkan suara terus. Kalau ngirim kan dengar, oh mengirim, ya udah hidupkan powernya, kirim data. Habis itu tidur lagi karena nggak ada yang dikirimkan. Tapi ketika kita listening kita nggak boleh tidur. Jadi kita selalu on menerima sinyal yang masuk ke kita. Nah, kemudian tahun 94 Ericsson ya, kemudian Ericsson itu membuat project namanya Bluetooth ya. Jadi dinamakanlah Bluetooth sama dia. Jadi Ericsson ini memang kalau teman-teman tahu sejarah-sejarah pendirian dari teknologi itu memang jarang yang dari Cina Korea ya awal-awal. Kebanyakan awal itu Eropa atau Amerika itu pionir biasanya. Tapi kalau sudah jadi barangnya yang bisa jual murah tuh Cina, Jepang, Cina, Korea itu baru bisa dia jual barang murah. Tapi kalau di sini awalnya enggak. Jadi Ericsson itu bikin dulu. Kemudian tahun 98 terbentuklah Bluetooth SIG, Special Interest Group. Jadi ini vendor-vendor. Nah di sini itu nggak ada kampus-kampus itu nggak ikut. Yang di sini yang ikut adalah vendor-vendor karena strategi sudah gampang. Ini hal yang mudah gitu. Yang membuat susah itu adalah sepakatnya. Jadi kalau hanya mengirimkan sinyal sebelahnya itu semua orang juga tahu itu pasti bisa. Yang jadi problem adalah sepakatnya nggak kita. Karena apa? Nggak mungkin saya bikin produk Bluetooth hanya connect Apple dengan Apple misalnya gitu. Atau Samsung dengan Samsung gitu. Nah itu nggak bisa. Mesti ya Samsung sama Apple, Apple sama Android, Android juga sama Huawei misalnya. Nah itu semua harus dibentuk suatu kelompok yang sama. Karena kita akan menjual standar yang sama. Nah kemudian tahun 90 dibentuk, tahun 2001 itu pertama kali keluar Bluetooth ya, spek versinya 1.1 rilis. Dari tahun 2005 itu sudah 50 juta chip per weeks itu dijual. Artinya alat-alat yang dijual tahun 2005 atau 20 tahun yang lalu itu sudah mulai disimpan dengan Bluetooth. Jadi alat Bluetooth koneksi, ngirim lagu ke sebelah dan lain sebagainya itu sudah mulai ada di sana. Nanti berkumpulnya pendirinya nih Ericsson, Intel, IBM, Nokia, Toshiba. Ya, ini negara-negara yang selalu menjadi pionir. Maka kalau teman-teman lihat siapakah yang mesti mendapat hadiah Nobel? Nah, Nobel itu misalnya Amerika, Eropa, Jepang itu tuh dominan. Tapi kalau kayak Cina, Korea itu pinter jualannya aja. Jadi di awal-awal mereka yang membuat Ericsson ini dari Eropa, Intel ini dari Amerika, IBM Amerika, Nokia itu Eropa juga, dia dari Finlandia kalau nggak salah. Toshiba ini dari Jepang. Jadi ketika bertemu mereka kemudian kumpul bareng untuk membahas itu. Ini gimana nih kita nih produk kita kalau nggak ada Bluetooth, nggak ada teknologi baru, nggak ada aplikasi baru, nggak ada inovasi baru, orang nggak mau beli. Tuh, buat apa beli? Nah, kemudian tambahlah Tricom, Azure, Lucent, itu dulu namanya Lucent ya, Microsoft, Motorola, dan sebagainya, semuanya bergabung bareng-bareng untuk membentuk kesepakatan tentang protokol komunikasi. Ini kita mau bikin produk. Nah, ini di sini, itu IEEE nggak diajak.
diajak sebenarnya, tapi nanti kita akan lihat bahwa awalnya dipakai IEEE, tapi lama-lama enggak. Jadi akhirnya si Bluetooth itu punya gini ceritanya. Saya hanya ingin kita gimana caranya supaya produk itu segera dirasakan layanannya oleh masyarakat. Kita nggak bisa nih nunggu IEEE bikin protokol baru yang kita juga butuh yang user friendly gitu. Jadi teman-teman nggak perlu install aplikasi langsung sudah ini Bluetooth oke nih ada bisa koneksi nih koneksi dari HP ke TV, HP ke mobil dan lain sebagainya itu langsung bisa jalan gitu. Gimana caranya? Nah, kemudian mereka membentuk Special Interest Group (SIG) ya, tujuannya membentuk spesifikasi dan sertifikasi. Jadi produknya itu membentuk spesifikasi ini loh standar kita kalau komunikasi kita jual, kita berikan kepada si anggotanya, kamu boleh menggunakan ini, kita akan sama-sama bareng. Jadi kalau kamu menggunakan standar ini, maka alatmu Ericsson ataupun Toshiba itu bisa connect sama Huawei, bisa connect sama Tricom, Tricom bisa connect sama Motorola, Microsoft dan lain sebagainya. Semuanya berkumpul di situ. Tujuannya apa? For fun. Jadi Bluetooth itu adalah for fun. Jadi kita tidak memfokuskan pada pengiriman data untuk internet, YouTubean, browsing itu tuh bukan, tapi lebih kepada kita mengirimkan data-data ke jarak pendek, kemudian untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka udah melihat nih, wah proyeknya besar nih ke depan nih, gitu. Maka kita punya Strava yang sekarang kita gunakan untuk lari, terus punya apa macam-macam, ada Google Glass, juga ada ini Meta juga punya kacamata dan sebagainya. Itu semua harus menggunakan Bluetooth untuk komunikasi dengan perangkat yang lebih besar, yaitu HP. Dia nggak bisa langsung ke BTS, berat kalau gitu, karena baterainya kecil. Nah, nanti kalau langsung connect ke BTS, kirim data, ngos-ngosan, baterainya habis. Maka mereka akan menggunakan mediator seperti HP yang lebih besar komunikasinya powernya untuk maka disebut dengan wireless personal karena alatnya itu ada di lingkungan personal kita gitu. Nah, secara spesifikasi bahwa dia menggunakan 2,4 sama seperti Wi-Fi, kemudian 79 radio frekuensi, 1 MHz carrier, channelnya 0 sampai itu 2402 MHz sampai dengan 2480. Berarti ada 20 ada 78 channel menggunakan GFSK modulation sama 1 sama miliwatt transmit power. Jadi memang dia nggak terlalu besar. Gitu. Tujuannya itu tidak untuk itu. Nah, kemudian menggunakan frekuensi hopping spread spectrum itu nanti 1600 hop per second, dia berganti-ganti hop untuk menghindari terjadinya jamming. Hopping in pseudo random fashion by master time division time division duplex yang disebut. Nah, kemudian ada voice link sama data link. Nah, di sini dibedakan antara pengiriman yang berbasis suara dengan yang pengiriman berbasis data. Data itu asinkronus ya. Asinkronus itu ngirim selesai. Nah, kalau yang di voice link itu ditujukan untuk aplikasi. Jadi mereka sudah merancang aplikasinya. Maka teman-teman kalau kita kemarin membahas tentang jaringan, itu kan layer datanya kan nggak peduli dengan data di atasnya ya. Apakah data itu sifatnya multimedia, ataukah data itu cuma data, atau itu WA, atau email, atau web, atau apa itu dia nggak peduli. Pokoknya paket itu dikirimkan. Nah, si Bluetooth ini merasa bahwa kalau gitu ya kita nggak asik dong gitu. Maka mereka menggantikan, dah kita ganti saja dengan yang langsung kita sampaikan bahwa ini menggunakan tipe data tertentu sehingga langsung dipisah dua. Jadi ini satu protokol yang cross layer. Jadi dari atas aplikasi sampai dengan bawah itu digelondongkan bareng sama si tutut. Nih aplikasinya. Jadi mereka nggak ribut tentang routing protokol, mereka nggak ribut tentang transport, retransmisi sebagai semua jadikan satu bareng. Nah, kenapa dulu jaringan dibuat begitu ya? Karena memang perlu kompleks sekali. Ya, tapi sekarang berkembangnya waktu hanya untuk mengirimkan data kecil. Ngapain kita punya protokol yang rumit? Gitu. Nah, di sini kemudian dimulai. Nah, pembagian dua, ada voice link, ada data link. Voice untuk suara, data link untuk data. Jadi ada multimedia, ada data biasa. Tentu ini juga terinspirasi dengan sejak tahun 2000-an itu sudah mulai banyak aplikasi-aplikasi multimedia yang itu memang membutuhkan protokol baru. Nah, cara komunikasinya gimana? Mereka menggunakan namanya Piconet. Gitu. Jadi Piconet ini menggunakan satu sebagai master, sisanya sebagai slave, ada yang standby, ada yang park. Jadi yang terkoneksi sama master inilah yang kemudian dikelola pengirimannya oleh si master itu tadi. Jadi dalam satu ruangan itu mereka membentuk jaringan sendiri di situ, nggak ada hubungannya dengan router, IP address dan lain sebagainya. Dia nggak mikir itu.
Maka dalam satu ruangan itu addressingnya nggak seperti IP yang ada 172, 108 itu enggak, tapi bagaimana dia dikirimkan itu melalui jalur master. Master sama slave. Ketika sudah connect, master sama slave ini akan terkoneksi satu dengan yang lainnya. One unit act as master and the other as slave for the lifetime of the Piconet. Jadi ketika HP saya kuat, maka saya jadi Piconet nih, M master gitu. Nah, kemudian siapa yang mau gabung sama saya? Nah, dia gabung, yang dekat-dekat itu gabung. Kemudian nanti master determine hopping pattern slave have to synchronize. Jadi disinkronisasi ini waktuku jam segini. Nanti frekuensi hoppingnya kayak gini. Nah, itu ditentukan oleh si masternya. Nah, setiap Piconet dia punya yang beda, kemudian semua bergabung. Nah, one master and up to seven. Nah, artinya one master and up to seven simultaneous slave. Jadi pengalamatannya tuh hanya 3 bit ya. Kalau 3 bit. Kan ini kan mau pengiriman data gitu. Kok IP-nya sampai 172, 16 kan gede banget tuh 32 bit ya atau 32 byte. Itu kegedean gitu. Hanya untuk mengirimkan data seperti itu. Toh kita ketemu juga nggak banyak-banyak kan gitu. Misalkan IP address itu kan untuk pengalamatan seluruh komputer di dunia gitu. Nah, kalau dia ini hanya untuk pengalamatan kecil, kalau kecil itu nggak usah berat-berat ya. Kamu anak nomor satu, kamu nomor dua, nomor tiga, nomor empat, nomor lima, nomor tujuh, selesai. Jadi dia hanya punya 3 bit. Jadi 3 bit pengalamatan itu cuma 3 bit tok gitu. Kalau yang internet itu kan 32. Apalagi yang IP versi 6 itu 48 bit. Untuk alamatnya tok. Jadi yang mengirimkan alamat itu tuh untuk membawa alamatnya itu sebesar 48 bit. Bandingkan dengan Piconet hanya 3 bit. Kenapa? Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 000 itu 0, 00011, 00010 itu 2, 0113, dan seterusnya, seterusnya kita dapat 7, satu master dan 7 member. Itu satu pengalamatan. Jadi dalam paket frame-nya nanti, pengiriman frame itu cuma membutuhkan 3 bit data saja. Nah, ketika kita membentuk Piconet itu tadi, semua device itu bergabung. Master kemudian mengirimkan waktunya. Nah, kemarin kita udah bahas dikit-dikit ya. Waktunya itu harus dilakukan sinkronisasi. Jadi ketika master menyatakan jam 5, maka semuanya harus berganti menjadi jam 5. Itu khusus untuk slave sama part. Kalau standby, dia boleh tidak bergabung. Karena apa? Karena dia nggak mau bergabung sama master itu. Dia hanya numpang lewat. Sehingga pengalamatan itu aktif member atau slave ini dari master ini itu hanya 3 bit pengalamatannya. Sedangkan untuk park member aja kita tahu ada banyak device bergabung, tapi dia belum connect. Jadi dia belum 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 bisa connect. Kenapa? Karena eh, aktif membernya hanya 3 bit saja, sedangkan part member artinya member-member lain yang terkoneksi di situ ada di lingkungan itu semua mendapatkan pengalamatan sebesar 8 bit karena memang jumlahnya bisa banyak, bisa lebih sampai 200. Kan 8 bit kan bisa sampai 200 ya. Kalau 3 bit kan hanya 0 1 artinya hanya ada 8, hanya ada 8 member. Nah, kalau scatternet itu adalah komunikasi antar piconet. Jadi kalau teman-teman mau mengirimkan data dari satu titik itu ke titik yang lain, kalau dia nggak langsung connect ke master slave yang sama, dia bisa menggunakan eh, melompat dari satu master ke master yang lain. Nah, ini namanya scatternet, jaringan scatter. Jadi jaringan tersebar di mana dia bisa berkomunikasi. Jadi kalau teman-teman lihat, kok aku bisa connect tahu ada HP lain ya gitu. Padahal dia nggak ketemu langsung. Itu karena dia melewati scatter. Jadi melewati beberapa piconet. Satu piconet, piconet berikutnya lagi, dia akan lompat-lompat ke sana. Device can be slave in one piconet and master of another. Jadi kemudian dia bisa itu communication between piconet. Device jumping back and forth between the piconet. Jadi dia akan bisa, ini ada ad hoc komunikasi ad hoc networknya, dia bisa lompat satu ke tempat yang lainnya. Ini frekuensi selection, ada master, slave, master, slave. Nah, kemudian kalau master dia akan jalan terus ini selama microsecond. Jadi ini adalah cara pengiriman, kapan master ngirim, kapan slot ngirim, itu ada pengiriman, ada slot waktunya.
Nah, ingat bahwa ini untuk pengiriman data yang kecil-kecil ya, bukan untuk YouTubean, TikTokan tuh enggak. Jadi tujuan dia hanya untuk mengirim data kecil, jadi pendek-pendek. Jadi enggak kecil kemungkinan ada interferensi, collision itu tidak akan terlalu signifikan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Nah, ini paket structure-nya. Jadi ketika mengirimkan data, itu ada access code ini 8 bit, ada 4 atau sorry 4 bit, 4 bit ya ini ya. Oh, bit ya ada 4 bit tambah 64 ada teller, ada AM. Addressnya cuma 3 bit, 4 tipenya 4 byte, flow-nya sudah ARQN-nya, sequence numbers-nya sama ini EC-nya. Nah, paket-paket ini ketika paket structure ini berjalan, maka dia itu diderive dari masternya. Jadi paket header ini itu adalah bit yang digunakan untuk mengirimkan data. Ada preamble, synchronization, trailer, ini addressnya, aktif yang dicari, tipenya, flow, dan lain sebagainya. Jadi Bluetooth itu punya addressing seperti itu. Nah, ini untuk sinkronus, artinya sinkronus itu lebih kepada data, ini ya, data audio, video dan sebagainya. Itu ada banyak pilihan gitu. Nah, di sini uniknya Bluetooth, dia menyediakan banyak pilihan untuk komunikasi itu. Jadi awalnya Bluetooth itu ada di layer eh, atas ya. Jadi dia di layer routing sampai dengan itu. Payload artinya apa? Kalau payload itu yang dikirimkan hanya data toh. Jadi nggak ada forward error correction, tidak ada dan lain sebagainya sebagainya. Nah, HV1 audionya itu hanya 10 byte. FEC-nya itu 20, sorry ini bit, 20 bit. Audionya 20, FEC-nya 10. Audionya 30, semuanya 30. Audionya 10, hidupnya apa, payloadnya bagaimana, FEC, DRT, dan sebagainya. Ini bergantung dari profil pengirimannya ini mau datanya seperti apa. Sehingga di situ nanti kemudian bisa dipergunakan untuk, oh ini audio yang versi berapa. Kalau audionya versi yang 30 ini, artinya semua data itu adalah audio, tidak ada forward error correction sama sekali. Artinya apa? Datanya itu tidak dicek. Kalau ada FEC, maka ada forward error correction. Jadi dikoreksi datanya, kemudian kalau dikirimkan, dia kita bisa tahu bahwa data ini sampai dengan baik atau tidak. Ini yang asinkronus data, ini ada payloadnya, ada header, kemudian ada JRC, jadi banyak sekali pilihan pengiriman data melalui Bluetooth sebenarnya. Tapi mungkin kita nggak pernah merasakannya. Mau yang paling secure pakai JRC, atau mau yang enggak, atau mau yang bagaimana, itu semua. Ini payload inilah yang kemudian berisi dengan data. Nah, CRC 2 dan sebagainya inilah yang menentukan si byte-nya ini 2 byte untuk CRC, datanya. Dan kalau total datanya itu 343 byte data. Untuk header 1-2 byte. Untuk payload dia berapa dan lain sebagainya. Nah, ini ada header, ini ada CRC. Nah, kalau versi DM1, DH1 itu bergantung kepada versi pengirimannya. Jadi kalau misalnya kita mau mengirimkan data yang mau secure, maka kita gunakan FEC sama CRC. Kalau kita hanya mau mengirimkan data yang nggak aman, misalnya, maka kita cukup menggunakan payloadnya ini dipakai data semua. Jadi nggak perlu ada keamanan sama sekali. Jadi FEC itu kan forward error correction ya. Jadi dia mengoreksi error. Kalau ada error maka dia akan koreksi. Dan dikoreksi di depannya. Jadi yang mengoreksi adalah yang menerima gitu, bukan yang mengirimkan. Nggak ada retransmisi, tidak dikirimkan ulang gitu. Nah, ini tipe-tipenya ada untuk audio, sinkronus itu bagaimana, terus kemudian dan sebagainya. Nanti kita bahas di ruang kelas aja. Ini pengantar ya untuk kita belajar tentang Bluetooth. Sebentar.
Oke, jadi di dalam konteks ini FEC itu forward error correction. Jadi kita ngirim data, sembari kita ngirimkan kode untuk mengoreksi jika data itu ada yang salah. Gitu. She or she, saya klik redundancy check itu hanya untuk meriksa apakah itu salah atau tidak. Jadi ada yang digunakan untuk menghitung ini salah atau tidak, ada yang bisa digunakan untuk melakukan forward error correction, bagaimana mengoreksi data itu, data yang dikirimkan. Nah, ini link type-nya, jadi terkait dengan bagaimana pengiriman datanya. Itu master ngirim dulu, kemudian slave nerima, master ngirim, dan sebagainya. Semua itu dikelola oleh si master. Jadi tidak ada routing protokol yang rumit di dalam konteks Bluetooth ini. Dan tidak selalu harus sinyal to bisa masuk. Jadi sangat mungkin Bluetooth itu melompat dari satu node ke node yang di sebelahnya lagi. Kenapa? Karena mereka saling menginformasikan ada apa aja sih di situ gitu. Oh, ternyata ada HP ini dia dia pengen connect ke TV misalnya, dia agak jauh sedikit bisa. Nah, itu bisa melompat-lompat datanya seperti itu. Ini adalah pembagian node. Yang terpenting bahwa tidak ada collision di sini ya. Kembali sama basic dari wireless atau tidak ada collision karena kalau collision berarti paket itu pasti akan rusak. Sehingga di sini itu tetap harus ada manajemen untuk berbagi waktu. Nah, bedanya kalau di sini kita menggunakan master sebagai pengelola. Kamu kapan-kapan ngirim. Kenapa? Kita nggak ingin menggunakan protokol yang terlalu, karena data yang kita kirimkan itu tidak banyak. Kalau nggak banyak, maka protokolnya lebih banyak waktu yang lebih longgar untuk ditempati pengiriman sinyal itu tadi. Jadi tidak serumit dengan WiFi dan lain sebagainya. Ada retransmisi ACL only very fast, kemudian artinya yang SCO itu tidak ada retransmission. Artinya apa? Karena suara nggak diretransmisi ulang. Kalau hilang hilang aja. Padahal paling ada forward error correction untuk memperbaikinya. Ada negatif ACK, ada ACK positif. Jadi kalau tidak sampai dia ngapain dan lain sebagainya. Ini Bluetooth versionnya. Nah, Bluetooth version itu tahun 11 itu dia hanya fokus di atas saja. Kenapa? Karena layer yang di bawah, layer data linknya itu dia numpang sama IEEE 802.15 1 2002 2002. Jadi dia fokusnya di layer aplikasi, di routingnya. Routingnya menggunakan Piconet tadi ya, routing sama transport. Ada retransmisi dipaketkan jadi satu sama aplikasinya. Bluetooth versi 102 itu juga masih menggunakan standar 802.15 tahun 2005. Jadi dia menggunakan standarnya itu. Jadi data linknya tuh menggunakan itu. Tapi Bluetooth versi 2 itu sudah tidak menggunakan lagi 802.15. Artinya dia bikin sendiri data link layernya. Kenapa? Karena kalau dia menggunakan data link orang lain, berarti kita ngikut pola kerjanya dia. Sedangkan IEEE 802.15 itu dia didesain untuk umum. Kalau umum itu banyak yang dipertimbangkan, sedangkan Bluetooth itu merasa tidak nyaman dengan itu. Maka dia bikin sendiri, tidak lagi menggunakan IEEE, dia bikin protokol sendiri sampai dengan dari atas sampai dengan data link sampai dengan fisik. Nah, kemudian Bluetooth 21 dan sebagainya itu sudah tidak menggunakan lagi 802.15 sebagai data linknya. Tapi dia menggunakan sendiri data link yang dia butuhkan. Bluetooth 3 tahun 2009 sudah bisa 2,4 Mbps. Ya, kemudian Bluetooth 4 itu ada Classic Bluetooth, High Speed, Low Energy. Nah, mulai ada nih Bluetooth High Speed. Jadi Bluetooth menggunakan basic Bluetooth, tapi pengiriman datanya itu high speed. Misalnya untuk langsung apa miracast ke video itu misalnya dari HP itu langsung tampil ke layar gitu mengirimkan. Nah, itu bisa jadi menggunakan Bluetooth high speed ya. Kenapa dia menggunakan Bluetooth high speed? Karena data yang kan banyak. Nah, berkembang lagi nih, jangan-jangan Bluetooth depannya akan mengalahkan WiFi mungkin saja. Tapi kemudian lahir juga Bluetooth Low Energy. Kenapa? Karena kita membutuhkan beberapa perangkat-perangkat healthcare, fitness, security. Nah, itu semua itu kecil-kecil sensornya. Sehingga pengiriman juga tidak terus-menerus, cukup 1 menit sekali atau 5 detik sekali mengirimkan sinyal gitu. Nah, itu
diperlukan untuk pengiriman data-data yang sifatnya hanya sensorik. Jadi heart rate saya lagi jogging misalnya atau speed lagi jogging, jadi nggak terlalu rumit. Maka mereka buat Bluetooth low energy. Yang terpenting adalah dengan low energy ini Bluetooth tidak kehabisan baterai dalam jangka waktu yang cepat. Dia bisa bekerja lebih lama. Misalnya taruh sensor di pot, misalnya taruh sensor di pintu, misalnya taruh sensor di mana. Mereka kan bekerja berbulan-bulan, nggak dicas. Jadi apa baterai. Tapi kalau misalnya dia ngirim data setiap saat, mesti akan dalam jangka waktu sehari dua hari dia pasti akan habis. Kita harus ngecas lagi. Kita nggak mau begitu. Kita maunya dia bekerja selama berbulan-bulan atau malah tahunan gitu. Nah, disitulah Bluetooth Low Energy ini datang memberikan tawaran. Dah, kalau kamu cuma mengirimkan buka atau buka pintu kapan bukanya nih, segini cukup. Nah, itu kebanyakan digunakan untuk sensor kesehatan, fitness, security, entertainment. Nah, itu menggunakan Bluetooth Low Energy. Ini termasuk tadinya Bluetooth itu connection oriented, kemudian transmitnya hanya 25 miliampere, kecil sekali dan sebagainya. Ini Bluetooth low end. Jadi ukurannya hanya menggunakan baterai ini ya CL2430. Kalau teman-teman pernah lihat di toko ada nih ya. Misalnya untuk apa, timbangan ya, yang mungkin yang suka nimbang badan itu kalau menggunakan aplikasi dia kita tinggal nimbang otomatis angkanya sudah dikirimkan ke HP kita. Jadi nggak perlu menginputkan data misalnya berat badan saya sekarang misalnya 65 atau berapa tuh enggak. Tapi langsung kita isikan, klik langsung dia kirim ke HP kita. Terus ada tuh berat badan kita berapa. Nah ini juga cara lain. Jadi dari timbangan itu dia selalu mengirimkan sinyal ke telepon genggam kemana-mana supaya dia bisa menyimpan data. Ada juga yang menghitung tensi misalnya. Pakai tensimeter dia ngitung terus kemudian dia ngirim sinyal. Ini tensinya berapa. Jadi sudah tidak perlu lagi. Kalau sekarang saya kadang ngalamin tuh di Hermina misalnya, baru mau ke dokter, disuruh cek tensi. Karena masih manual sama orang, saya masuk antriannya panjang. Jadi semua pasien itu bottleneck-nya justru di penghitungan tensi. Bingung juga ini kenapa nggak beli alat-alat yang baru yang hitung sendiri langsung dicatat bahwa masuk ke dokternya langsung kasih tahu nih nilai saya segini. Nah, ini yang perlu perbaikan-perbaikan. Jadi akhirnya dokternya nunggu lama nggak ada pasien masih pada tertahan di penghitungan tensi. Nah, ini hal-hal yang perlu diperbaiki. Mungkin dengan menggunakan alat-alat yang lebih canggih, kita bisa mengurangi beban ya. Langsung masuk, cek tensi pakai mesin, otomatis langsung masuk ke sistem. Jadi ketika saya ketemu dokter, dokter nggak perlu nanya lagi tensimu berapa. Tadi habis ngecek tensi ya, segini ya tensinya. Iya betul lah. Langsung dia memberikan diagnosanya. Ini short range, jadi ini beberapa aplikasi ya, ada Bluetooth ACF, Bluetooth SCO, Low Energy, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, dan sebagainya. Di sini itu yang menggunakan data itu hanya yang Bluetooth ACL sama Wi-Fi sama Wi-Fi Direct ya. Zigbee itu enggak. Bluetooth Low Energy ini nyaris tidak ada voice data, audio, video nggak punya ya. Low Energy itu hanya mengirim data misalnya sinyal kecil, angkanya tensi berapa, gitu, misalnya suhu berapa, nah itu menggunakan Bluetooth Low Energy. Kalau Bluetooth ACL itu mengutip data dan audio, sedangkan Bluetooth SCO itu untuk voice ya, voice suara, jadi suara masuk. Kalau audio itu untuk musik, mendengarkan musiknya, dibedakan di situ. State itu low bandwidth, low latency, jadi low power di sini. Jadi yang low energy, Zigbee sama N itu ada persaingan di level wireless personal network. Oke, mungkin itu dulu yang sudah saya sampaikan. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan teman-teman? Oke, kalau nggak ada cukup sekian. Itu pengantar tentang Bluetooth. Nanti kita lanjutkan di ruang kelas untuk diskusi lebih mendalam. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.